Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Jamila Tanjung. Semoga Ananda semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menerima materi yang Ibu berikan. Adapun materi kita pada saat ini untuk daring adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Materi kita pada saat ini yaitu bab 3, siklus akuntansi perusahaan jasa. Dalam bab ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Pembahasan dimulai dengan karakteristik perusahaan jasa, kemudian diteruskan dengan transaksi keuangan dan bukti transaksi. Berikutnya dibahas aturan debit kredit dan saldo normal dan penggolongan akun. Selanjutnya, tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Setelah semuanya transaksi dicatat pada akun, kita masuk ke tahap pengiktisaran yang mencakup neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Terakhir kita membahas tahap pelaporan yang mencakup penyusunan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah dengan mempelajari bab ini diharapkan mampu menjelaskan karakteristik perusahaan jasa, menjelaskan tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa, menjelaskan tahap pengiktisaran akuntansi pada perusahaan jasa, dan menjelaskan tahap pelaporan akuntansi pada perusahaan jasa. Siklus akuntansi adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memproduksi produk tidak berwujud dengan tujuan memperoleh laba. Misalnya salon, bengkel, fotokopi, terapel, dan lain-lain. Tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Identifikasi transaksi langkah pertama dalam siklus akuntansi, yaitu menganalisa transaksi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal, posting ke buku besar atau posting to ledger. Sedangkan tahap pengiktisaran meliputi saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, neraca saldo penutupan. Tahap pelaporan merupakan tahapan terakhir dalam siklus akuntansi yang meliputi laporan laba rugi atau income statement, laporan perubahan modal capital statement, neraca atau balance sheet, serta jurnal pembalik atau reversing entries. Karakteristik perusahaan jasa. Di sini telah Ibu jelaskan tadi mengenai perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa maupun layanan dengan tujuan memperoleh laba atau melayani masyarakat. Sedangkan ciri-ciri perusahaan jasa yang pertama, perusahaan jasa menawarkan produk yang tidak berwujud. Yang kedua, standar harga suatu layanan yang ditawarkan sulit diukur. Nilai dan karakter bangsa.
Nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah religius, kerja keras, disiplin, dan jujur. Adapun kata-kata kunci yang nanti akan muncul, ada yang katakan dia akun normal, akun real, bukti transaksi, jurnal umum, memo antar bagian, nota debit, nota kredit, accrual, amortisasi, deferral, depresiasi atau penyusutan, jurnal penyesuaian, kertas kerja, neraca saldo, laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, jurnal pembalik, dan jurnal penutup. Nanti akan kita bahas. Tadi saya sudah membahas siklus akuntansi mempunyai 3 tahap. A. Tahap pengiktisaran. B. Tahap pencatatan. Transaksi keuangan adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka merealisasikan tujuan perusahaan. Contoh transaksi keuangan antara lain pembelian peralatan, pembayaran utang, dan penerimaan piutang. 1. Macam-macam bukti transaksi. Bukti transaksi eksternal. Transaksi eksternal merupakan transaksi yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pihak luar. Transaksi eksternal membuat perubahan pada pembukuan perusahaan akibat melakukan transaksi dengan pihak eksternal. Contoh, transaksi eksternal adalah penerimaan piutang, pembayaran utang, pembelian perlengkapan, pemberian jasa. Adapun contoh-contoh daripada bukti transaksi, yang pertama adalah faktur. Faktur adalah bukti pembukuan yang menyatakan telah terjadi suatu transaksi jual beli dengan cara kredit antara 2 perusahaan. Nota kredit. Nota kredit adalah bukti pembukuan yang menjual barang dengan cara kredit sebagai koreksi atau perubahan jumlah tagihan yang berkurang akibat kekeliruan pada masa lalu, akibat harga yang terlalu mahal, atau jumlah yang terlalu sedikit. Nota debit. Nota debit adalah sebuah nota yang dibenarkan oleh penjual untuk mengoreksi atau membenarkan faktur pada masa lalu. Jumlah harus ditambah karena salah mencantumkan harga atau jumlah. Kwitansi adalah bukti pembukuan untuk penerimaan pembayaran untuk orang yang membayar. Biasanya kwitansi dibuat dengan rangkap 2, 1 bagi yang menerima dan 1 bagi pembayar. Nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembukuan yang dijual penjual waktu menjual dengan cara tunai. Sedangkan yang terakhir adalah cek, di mana bahwa cek ini hampir sama dengan bukti secara tunai, tetapi melalui bank. Di sini ada contoh bukti daripada transaksi adalah kwitansi daripada pembelian. Yang kedua, analisis bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan suatu media yang digunakan sebagai dasar pencatatan bagi setiap transaksi. Jika digambarkan dalam akun bentuk T, akan terlihat sebagai berikut. Kita telah membahas persamaan dasar akuntansi, di mana aset di satu pihak berpasangan dengan kewajiban
dan ekuitas di pihak lain. Kita telah melihat bagaimana persamaan dasar akuntansi menampung transaksi, diolah, dan didapat menunjukkan secara sederhana perubahan-perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas, dan menampilkan pendapatan dan beban. Sesuai dengan keberadaan persamaan dasar akuntansi yang terbatas hanya bersifat dasar, maka pelajaran berikutnya, transaksi dicatat pada media yang disebut dengan akun. Jika digambarkan dalam akun bentuk T-form, akan terlihat sebagai berikut. Kita pahami kembali materinya, makanya kita ulangi lagi. Aset, apabila aset bertambah, masuk ke kolom debit. Sedangkan apabila berkurang, masuk ke kolom kredit. Kewajiban bertambah, masuk ke kolom kredit. Sedangkan apabila berkurang, masuk ke kolom debit. Ekuitas bertambah, masuk ke kolom kredit. Apabila berkurang, masuk ke kolom debit. Beban bertambah, masuk ke kolom debit. Apabila berkurang, masuk ke kolom kredit. Pendapatan bertambah, masuk ke kolom kredit. Dan apabila berkurang, masuk ke kolom debit. Demikianlah dulu materi kita, hanya sampai dulu kepada analisis bukti transaksi. Lain kali kita akan membahas mengenai kelanjutannya, yaitu masuk ke jurnal, di mana jurnal itu ada suatu daftar yang memuat kolom debit atau kolom kredit daripada transaksi tersebut. Seterusnya masuk nanti ke buku besar, kita pun akan membahas posting to ledger. Setelah posting to ledger, langsung kita menyusun neraca sisa atau trial balance. Kemudian dari trial balance, kemudian menyusun yang disebut dengan kertas kerja atau worksheet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.